Oke, pada bagian ini kita akan coba membahas bagaimana cara kita mengalihkan respon. Ya. Artinya nanti kita memiliki sebuah servlet yang bertugas untuk meneruskan servlet itu ke bagian tertentu dari aplikasi kita. Entah itu dialihkan ke servlet yang lain atau nantinya bisa dialihkan ke halaman JSP atau bagian dari aplikasi kita yang lainnya. Nah, pada kesempatan yang kali ini kita akan coba mengalihkan respon ke bagian servlet yang lainnya. Nah, sebagai latar belakang dari manfaat pengalihan respon ini adalah kadang-kadang kita memiliki kasus ya di mana tampilan dari sebuah aplikasi web yang kita buat itu sangat tergantung dari user yang mengakses aplikasi kita. Ya, misalnya saja pada aplikasi tertentu ya biasanya memiliki halaman login ya. Kalau misalnya yang login itu adalah admin, tentunya tampilan halaman yang akan dia akses itu berbeda dengan user biasa yang mengakses aplikasi tersebut. Misalnya admin akan memiliki menu yang lebih komplit, artinya admin bisa mengakses seluruh bagian aplikasi, sedangkan kalau user biasa mungkin hanya dapat mengakses bagian-bagian tertentu saja dari aplikasi kita. Nah ini tentunya harus ditangani dengan cara bagaimana mengarahkan respon ya, admin diarahkan ke respon tertentu dan user biasa diarahkan ke respon tertentu pula. Nah, ini yang akan kita pelajari di bagian kali ini. Nah, kadang-kadang kita menempatkan kode view atau tampilan pada servlet, kita jadikan satu semuanya di sana. Ya, kita mungkin udah pernah coba di contoh-contoh sebelumnya. Kalau ingin menampilkan respon atau output ke dalam browser ya, kita menulisnya secara manual ya. Kita tulis manual di sana tag-tag HTML-nya. Nah, tentunya kalau aplikasi yang cukup besar dan memiliki tampilan yang cukup kompleks, hal ini tentunya kurang baik dan kurang efisien. Apalagi kalau memiliki kasus seperti yang disebutkan di slide sebelumnya tadi, yaitu penanganan view yang berbeda-beda untuk user yang berbeda-beda. Nah, kalau kita jadikan satu semuanya dalam servlet yang sama, tentunya ini tidak efisien ya, akan sangat rumit ya, dan tidak servletnya menjadi tidak teratur dan akan sangat-sangat susah ya untuk kita maintain di masa-masa yang akan datang aplikasi kita. Nah, solusinya bagaimana? Tentunya kita harus pisahkan servlet-servlet mana yang berfungsi sebagai proses dan mana servlet yang berfungsi sebagai view atau menampilkan output atau memberikan respon. Kemudian kita juga harus memisahkan mana servlet yang akan menampilkan view untuk admin misalnya dan mana servlet yang akan menampilkan view untuk user biasa misalnya. Nah, untuk keperluan ini di dalam servlet terdapat dua cara ya yang dapat kita gunakan. Yang pertama, kita akan menggunakan object request dispatcher. Kemudian yang kedua, kita bisa memanggil method send redirect. Nah, method send redirect ini tersimpan dalam objek HTTP servlet respond. Kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah request dispatcher ya. Ini kita temukan dalam objek HTTP servlet request ya, dengan memanggil fungsi get request dispatcher, kemudian kita kirimkan parameter string path-nya ya, lokasi di mana request-nya akan di dispatch atau diteruskan ya. Parameter string path ini adalah lokasi HTML atau JSP atau servlet lain ya, yang nantinya request-nya akan diteruskan. Nah, sekali kita memiliki instan dari objek request dispatcher ya, saat kita sudah menciptakan objek request dispatcher ini, kita bisa memanggil salah satu dari dua method yang disediakan, yaitu include dan forward. Masing-masing memiliki parameter servlet request dan servlet respond. Perbedaan utama dari dua method ini adalah bahwa kalau kita memanggil forward ya, maka satu-satunya tanggung jawab dari respon ini adalah hanya mengirimkan respon ya. Sementara kalau kita menggunakan include ya, kita dapat menggabungkan isi yang lain ke dalam respon yang dikirimkan ke browser. Jadi kalau kasusnya kalau kita memanggil forward ya,
saat kita memberikan responnya langsung dikirimkan ke browser. Kita tidak dapat lagi menambahkan konten ke dalam respon tersebut. Nah, berbeda dengan include ya. Misalnya kita sudah mengirimkan respon, kemudian kita ingin menambahkan sesuatu di dalam respon tersebut, masih bisa dengan menggunakan include ini. Nah, mungkin nanti akan lebih jelas kalau kita lihat di dalam contoh, supaya proses atau perbedaan antara dua metode yang ada di dalam objek dispatcher ini lebih jelas. Kita coba dalam contoh yang akan kita buat berikut ini. Kita mulai dengan membuat project baru. Kita beri nama redirect. Kemudian pastikan server dan versi Java-nya sesuai. Kita finish. Selanjutnya kita buatkan servlet. Kita beri nama proses login servlet. Dengan URL pattern-nya adalah login. Kemudian kita buatkan dua halaman JSP. Yang pertama adalah admin dan yang kedua adalah user. Nah, halaman JSP di sini hanya ingin menunjukkan bagaimana nanti pada saat kita login, saat kita melakukan login ya. Kalau yang melakukan login itu adalah admin, maka yang akan ditampilkan adalah halaman admin JSP. Kemudian apabila yang login itu adalah user biasa, maka yang akan ditampilkan adalah halaman user JSP. Nah, ini hanya untuk membedakan saja, walaupun tampilannya sangat sederhana. Kemudian kita persiapkan file index JSP. Kita persiapkan form loginnya. Selanjutnya di proses login servlet kita lakukan pengkodean program di sini. Yang pertama kita mengambil parameter ya username dan password dari form login yang ada di index JSP. Nah, pada contoh sederhana ini kita hanya melakukan simulasi ya. Misalnya kita mengecek apakah username dan password yang diinputkan itu adalah admin ya, atau user biasa, atau misalnya terjadi kesalahan. Nah, misalnya kalau misalnya yang login itu adalah
admin, ya, yang login adalah admin dengan password misalnya secret, ya. Oke, kalau yang login adalah admin dan passwordnya secret, dia akan melakukan sesuatu nantinya. Kemudian kalau misalnya yang login adalah user biasa, ya, dia juga akan dialihkan ke halaman yang lain. Dan kalau misalnya terjadi kesalahan username dan password tidak sesuai, maka akan dikirimkan kembali ke halaman indeks JSP atau akan dikirimkan kembali, dialihkan kembali ke indeks JSP. Kita siapkan objek request dispatcher, ya, yang digunakan untuk mengalihkan respon nanti, mengalihkan request nantinya. Nah, jika yang login adalah admin, ya, kita alihkan ke halaman admin JSP. Dan jika yang login adalah user, kita alihkan ke user JSP tentunya. Dan jika terjadi kesalahan, ya, maka akan dikembalikan lagi ke halaman depan, yaitu indeks JSP. Kemudian setelah itu kita forward, ya, kita forward hasilnya, ya, requestnya ke tujuan yang sudah sesuai, ya, apa itu ke admin atau ke user atau kembali lagi ke indeks jika terjadi kesalahan. Oke, seperti ini.
Kemudian kita coba untuk menjalankan contoh ini, aplikasi ini. Nah, kita coba menginputkan username dan passwordnya ya dengan benar. Nah, misalnya kalau kita login admin, maka dialihkan ke halaman admin. Kalau kita login sebagai user, oke, kalau salah akan kembali lagi ke halaman indeks. Kalau benar, kita perhatikan akan masuk ke halaman user JSP. Nah, kalau kita input salah, aplikasi akan tetap seolah-olah tidak beralih. Sebenarnya itu dikembalikan lagi ya oleh proses yang terjadi di proses login servlet, dikembalikan lagi ke indeks JSP. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ganti include, bukan forward? Nah, apa yang terjadi? Ya, kita coba dulu dijalankan. Oke, sebelumnya kita ganti dulu ya request set attribute ini. Kita ganti dulu dengan pencetakan output ya, pengiriman output. Nah, sekarang perhatikan kalau misalnya username dan password salah,
perhatikan ada pesan kesalahan yang akan ditambahkan ya. Nah, inilah fungsi dari include ya, menambahkan ya tambahan ke dalam respon yang sudah dikirim ya, menambahkan tambahan kepada respon yang sudah dikirim. Nah, berbeda nantinya dengan forward yang tidak bisa kita lakukan demikian. Forward hanya bertujuan untuk meneruskan ya, sedangkan kalau include kita dapat menambahkan output ke dalam respon yang sedang diberikan. Kita coba ganti dengan forward ya. Perhatikan perbedaannya. Nah, dengan forward ya, walaupun terjadi kesalahan, kita login kembali ke login JSP, tetapi pesan kesalahan tidak dapat disertakan. Oke, dan selanjutnya untuk fungsi pengalihan respon, kita dapat menggunakan metode sendRedirect. Nah, sendRedirect ini kita temukan di dalam objek response ya, HTTP Servlet Response. Fungsinya untuk mengalihkan respon ya ke relative path tertentu. Nah, bedanya dengan request dispatcher, sendRedirect ini akan menyebabkan browser untuk mengirimkan request yang lain ya, ke tujuan yang sesuai dengan relative path yang kita berikan. Jadi sendRedirect ini adalah pengiriman kembali request ya, dengan tujuan yang berbeda. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba contoh. Oke, kita lakukan perubahan sedikit di proses login servlet. Kalau tadi kita menggunakan request dispatcher, sekarang kita coba menggunakan response sendRedirect ya. Kita kasih komentar dulu untuk kode-kode program yang menggunakan request dispatcher. Ya, yang pertama response sendRedirect ke admin JSP ya. Kemudian yang kedua adalah ke user JSP, dan yang ketiga kembali ke index JSP. Kemudian kita coba sekarang ya, kita lihat perbedaannya. Saat kita login ya, hasilnya kurang lebih sama, tapi perhatikan pada bagian URL-nya ya. Kita login sebagai user, hasilnya juga sama dengan yang sebelumnya tadi, tapi perhatikan yang ada di URL-nya yaitu user JSP, kalau sebelumnya tadi admin JSP. Ini menunjukkan bahwa proses forward, respon sendRedirect itu akan menciptakan request yang baru ya, request yang berbeda dengan request sebelumnya. Oke. Nah, kita lihat kalau kita menggunakan request dispatcher ya, saya kembalikan lagi dan kita perhatikan ya URL-nya. Oke, kita perhatikan di sini ya. Kita lihat URL-nya adalah login ya, mengakses ke servletnya. Kemudian kalau kita ganti a user ya, walaupun hasilnya berbeda, mengakses alamat yang berbeda, tapi tetap mengakses ke request yang sama. Ini artinya apa? Artinya dengan menggunakan request dispatcher ya, request yang terjadi hanya sekali, sedangkan menggunakan response sendRedirect request yang terjadi itu 2 kali ya.
saat kita respon send redirect itu akan menciptakan request yang baru ke tujuan yang kita sudah tentukan.